Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami sajikan ada dua pembahasan. Yang pertama adalah lanjutan dari kitab Bulughul Maram. Lalu yang kedua, kitab Fathul Qorib membahas tentang puasa. Selamat menyimak, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat bagi kita. Terima kasih. Para hadirin hadirat rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan membahas hadis yang nomor 17 dan insyaallah dan juga 18, di mana dua hadis ini ada keterkaitan juga dengan hadis sebelumnya, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas kemarin, di mana kemarin hadis itu menjelaskan tentang hukum menyamak kulit bangkai. An Salamah Ibnu Muhib radhiyallahu anhu, dan riwayataken saking Salamah Ibnu Muhib radhiyallahu anhu, qala dawu sapa Salamah Ibnu Muhib, qala ing dawu qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ing dawu tibahu juludil maitati tuhuruha. Tibahu juludil maitati utawi nyamak kulit batang. Tibahu juludil maitati utawi nyamak kulite batang. Iku tuhuruha sucine maitah. Sohahahu nyohekno sopo Ibnu Hibban ing hadal hadis. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Salamah Ibnu Muhib, seorang sahabat. Dia meriwayatkan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana hadis ini sahih menurut Ibnu Hibban. Dibahu juludil maitati tuhuruha, kalau dimaknai, diartikan secara tekstual, menyamak kulit bangkai itu sama juga mensucikan bangkai tersebut. Jadi menyamak kulit bangkai hewan yang meninggal, mati dalam keadaan yang tidak disembelih secara syar'i. Ini dari hewan yang halal dimakan ataupun dari hewan yang tidak halal dimakan dagingnya. Itu hukum dasarnya bangkainya itu adalah kan najis. Apakah bangkai tersebut tidak bisa dimanfaatkan sama sekali sehingga semuanya harus dibuang? Kalau di dalam Al-Quran yang namanya bangkai, surat Al-Ma'idah kan, Hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan bagi kalian bangkai. Kalau melihat Al-Quran, semua bangkai diharamkan, semua bangkai. Artinya kalau di situ umum, kalimat maitah di dalam Al-Quran itu umum, baik itu dagingnya ataupun kulitnya. Itu seolah-olah di situ memberikan pemahaman semuanya nggak bisa dimanfaatkan atau diolah kalau melihat Al-Quran. Tapi berhubung dalil syariah di dalam menentukan hukum di dalam ajaran Islam ini bukan hanya Al-Quran saja, tapi ada hadis, teks hadis Nabi yang menjelaskan atau mengecualikan bangkai-bangkai yang di situ dapat dimanfaatkan alias dapat
dimanfaatkan itu adalah kulitnya. Jadi gak semuanya bangkai itu anggota tubuhnya tidak bisa dimanfaatkan, sehingga Rasulullah memberikan alternatif di dalam hadisnya, hadis yang pertama kemarin dan juga hadis ini, bahwasannya ada dari anggota tubuh bangkai itu yang bisa dimanfaatkan, yakni kulitnya. Meskipun statusnya kulit itu najis, tapi bisa dimanfaatkan dengan cara disama. Disama itu apa sih? Disama itu menghilangkan termasuk sesuatu yang melekat di daging, sesuatu yang melekat di kulit hewan itu. Jadi menghilangkan fudul atau sisa-sisa dari kotoran ataupun lendir-lendir daging, terus gaji-gaji darah yang melekat di kulit tersebut, di kulit bangkai itu, dengan sesuatu sing harif. Kalau di dalam kitab Fathul Qorib itu bisyai'in harifin, dengan sesuatu sing sepet, dengan sesuatu sing sepet, yang bisa menghilangkan fudul, sisa-sisa dari perkara yang menempel ke kulit tersebut. Jadi harus dihilangkan dengan sesuatu yang sepet dan juga baik. Contohnya kayak apa? Nanti ada hadis kedua ini adalah contohnya kayak di sini kalkot tuh, korot. Jadi seperti hanya daun atau biji korot, pohon korot. Jadi di dalam Islam itu ada dua macam hewan, tiga macam hewan. Yang pertama bisa, jadi di dalam Islam itu ada tiga hukum hewan. Yang pertama adalah halal selama-lamanya. Maksudnya itu status bangkainya itu halal selama-lamanya. Yang kedua adalah haram selama-lamanya. Yang ketiga adalah halal tapi melalui proses itu tadi. Artinya baik itu hewannya bisa dimakan dagingnya ataupun tidak bisa dimakan dagingnya. Yang pertama yang halal selama-lamanya adalah yakni hewan yang halal yang bisa dimakan dagingnya, yang disembelih secara syar'i yang betul. Secara syariat otomatis kulitnya dan semuanya itu kan halal. Meskipun tanpa disamak itu bisa kita manfaatkan, tapi itu bukan pembahasan di dalam masalah ini. Seperti kulit kambing, sapi yang disembelih dengan secara syar'i, secara betul, maka kulitnya ini dihukumi suci, halal selama-lamanya. Gak usah dipakai sama barang, gak usah. Yang kedua adalah haram selama-lamanya.
Haram selama-lamanya ini contohnya seperti ya bangkai babi, anjing. Nah, ini haramnya selama-lamanya. Artinya tidak bisa dimanfaatkan dagingnya ataupun kulitnya. Kulitnya nggak bisa dimanfaatkan dengan cara disamak, nggak bisa. Untuk kembali lagi menjadi suci, nggak bisa. Berikut ini kita akan menyimak kajian tentang puasa dari kitab Fathul Qorib. Semoga bermanfaat. Definisi puasa itu apa? Definisinya apa? Dalam segi bahasa atau dalam segi syariat itu apa? Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, penyuwune wassalamualaikum. Tapi mboten kitab niku kulo marung kulo soalé mboten betok kitab situ ya. Ten jilid setunggale ya. Iki kulo betok kitab Fathul Qorib. Kulo waca Fathul Qorib mau. Jadi kalau di dalam kitab Fathul Qorib ini mengenai puasa itu ada tahap-tahap apa yang harus kita ketahui. Pertama kali adalah tentang definisinya. Definisi puasa itu sendiri itu apa? Kalau definisi puasa di dalam kitab Fathul Qorib itu adalah bahwa wasaumu masdaroni maknahu ma'luwatan al-imsak. Secara bahasa puasa itu artinya adalah menahan, imsak, menahan, menahan dari apapun, baik itu dari yang membatalkan puasa, makan, minum, ataupun menahan lapar, menahan bicara, menahan, pokoknya menahan sembarang, menahan amarah. Nah, itu dinamakan shaum secara bahasa. Kalau secara syar'an, wa syar'an imsakul an muftirin biniyatin maksusatin jami'a nahariya qabilun lis-shaumi min muslimin aqilin tahirin min haidin wa nifas. Secara syariah puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dengan niat maksusoh, dengan niat yang khusus yang tertentu. Menahannya itu jami'a nahariha, dari semua siangnya bulan Ramadan. Qabilun lis-shaumi min muslimin aqilin tahirin min haidin wa nifasin. Di samping dengan niat-niat tertentu itu tadi, dengan niat yang khusus yang dilakukan, niatnya itu ya sebelum fajar. Artinya di dalam niat itu harus ada mabit. Nanti harus ada mabit. Nggak boleh bersamaan dengan fajar. Jadi niatnya itu nggak sama dengan niat-niat ibadah yang lainnya seperti sholat, wudhu, zakat. Nggak
seperti itu. Kalau sholat kan definisinya adalah bersamaan dengan takbiratul ihram niatnya. Nah kalau kita puasa, namanya definisinya puasa kan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dengan niat tertentu, dengan niat yang makhsusah. Jami'an naharia. Jadi jami'an naharin itu naharin kurang roh itu. Maksudnya jami'an naharin di dalam syarahnya dari kitab Al-Bajuri ini aimin tulu'il fajri ila ghurubi syamsi fala yasihu shaumul lail wala shaumu ba'din haduna ba'din. Jadi niatnya itu adalah sebelum fajar, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Jadi dimulainya ibadah puasanya itu dari fajar, terbitnya fajar, yakni fajar shadiq, sampai ghurubi syamsi, tenggelamnya matahari. Nah, otomatis kalau mulainya dari terbitnya fajar, kan namanya niat itu kan bersamaan dengan pekerjaannya. Nah, niat itu harus bersamaan dengan pekerjaan. Seperti sholat, awalnya sholat itu adalah takbiratul ihram. Awalnya wudhu adalah mengusap wajah, yang wajib itu. Otomatis kalau kita niat harus bersamaan dengan ketika wudhu, niatnya ya harus bersamaan dengan membasuh wajah. Nawaitul wudu'a firaqil hadasil asrori fardhon billah ta'ala, harus bersamaan dengan juz'un minal wajhi. Kalau pertama mendahului gak bisa, gak sah. Nama niat itu harus bersamaan dengan pekerjaannya. Misalkan kita wudhu, masih kumur-kumur niat, itu wudhu alirafil hadasin aswari fardhon billahi ta'ala, kumur-kumur baru mengusap aja gak niat, gak sah, gak sah wudhunya. Karena awal dari ibadah wudhu itu adalah membasuh wajah. Otomatis niatnya harus bersamaan dengan wajah. Begitu juga dengan sholat. Sholat awalnya, namanya definisinya sholat itu kan aqwalun af'alun muftatahun bitakbir wa muftatamun bitaslim. Suatu ucapan ataupun apa namanya gerakan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Berarti awalnya sholat itu adalah takbir. Nah, ketika kita melakukan sholat, niatnya ya harus bersamaan dengan awalul ibadah. Jadi niat di dalam mengerjakan suatu ibadah itu berada di awalnya ibadah. Yakni awalnya ibadah sholat, yakni takbiratul ihram. Ketika niat ya harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Usolli fardhul maghribi salah raka'atin istaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Ketika ngangkat tangan, bukan ngangkat tangan, ketika kita mengucapkan Allah, itu ada niat di dalam hati. Niat itu sing penting tenggene hati. Wajib tenati. Kalau dilafadzkan itu cuma sunnah. Jadi ketika kita melafadzkan niat, kok beda dengan hati. Misalkan kita mengerjakan sholatnya maghrib,
Sholat maghrib kita ngerjakan sholat maghrib, di lafaz kita, di lisan kita ucapkan usolli fardhul isya'i, tapi di hati kita maghrib. Maka yang diiktibar, dianggap itu adalah hati. Artinya sholat kita sah karena niat itu ada di hati. Dan niat yang ada di dalam hati ini itu harus bersamaan dengan takbir, harus hadir. Ketika Allahu Akbar itu ada niat sholat maghrib, bukan di awalnya, bukan kok sebelum kita Allahu Akbar sholli fardhal maghrib saya rapat minta berkiblat ada agenda ta'ala Allahu Akbar. Nah, waktu Allahu Akbar gak ada niat di dalam hati, gak sah. Nah, gitu. Nah, itu definisi bedanya antara niat sholat, niat wudhu dengan niat puasa. Nah, niat puasa sulit. Namanya puasa itu kan dimulainya dari tulu'il fajri ilal ghurubiyah. Otomatis kalau kita bersamaan dengan fajar ya sulit niatnya di pas no fajar pas. Delok jam ya kan delok langit ya. Fajar wis metu dan gak fajar ya. Baru langsung niat. Gimana ya? Tadi ngoten niku. Nah, itu bedanya niat puasa dengan niat ibadah yang lainnya, sholat, ngoten niku. Nah, sholat wudu harus di waktu takbir awal. Sehingga kalau orang kesusu, misalkan sholat kesusu, kan ngoten nah kesusu ngoten niku. Nah, tawa kecepetan sampai berimame. Imame wis rukuk. Lame rukuk itu waktu ya opo bapak si opo nggak masuk rokok aja. Nek niku ya nopo sholat sana tuh boten. Misalkan gitu, imamnya wes ufwan ahad sampai terlalu duduk. Opo akbar imamnya rokok sampai takbir langsung. Opo si opo ngeten langsung naik rokok sampai. Bare nang rokok itu. Kira-kira dadinya kok boten. No? Wonten nang sing model-model salate. Yang mriki wonten. Betul wonten iki. Alhamdulillah. Pun oke. Jadi nek model-model boten sah. Ngoten lho. Dadi takbiratul ihram itu wajib. Kerja dilakukan berdiri, ya sempurna. Tak boleh langsung separuh kalau takbir rukuk aja, nggak sah. Oke, sah, beda. Nah menangi di rukuk imam itu, ketika kita dianggap tidak menambahkan rokaat, gitu. Sedikit ngaji campuran. Ya, kita dianggap menangi rokaat, rokaat sholat dihitung itu ketika kita menangi ruku'e imam, tumak nina ruku'e imam, nek sampeyan gak menangi, misalkan takbir Allahu Akbar. Imamnya wis rukuk ngeten sampai teko tek. Sampai takbir Allahu Akbar arep rukuk ngene. Imamnya tangi tek. Sami Allahu liman hamidah. Menangi tambah tenan. No? Atau ngeten sampean Allahu Akbar rukuk ngeten. Baru imamnya sampai ketika sudah rukuk tek imamnya ngadeg. Kira-kira menangi napa mboten? Ngoten. Matang ya. Ono tambah gak nambah. Ngoten lho. Ono tambah gak nambah. Ngoten. Dadi menangi ruku'e imam.
Maksudnya rukuk niku tumaknina, sekedar subhanallah. Tumaknina niku sekedar subhanallah. Jadi misalkan imam niki wis rukuk Allahu Akbar. Sampai dugi takbir Allahu Akbar, langsung melok rukuk. Kan ngeten. Nah niki sekedar sampean maca subhanallah. Nah, baru imam sami Allahu liman hamidah itu dianggap dapat rakaat. Kalau sampean nggak sempat subhanallah berhenti itu maknina sekedar subhanallah, ini nggak dapat. Artinya harus nambah, nggak boleh nggak nambah. Nah, ini repot dikit itu. Cara sholat mungkin ya penting aja. Tapi harus ngaji langsung bahas. Oh itu gitu. Ujuk-ujuk gitu. Jadi ngono niku. Nanti sare salat masuk poso. Nah, definisine poso ngoten. Nah, jadi poso itu min muslimin bisa diterima dari orang muslim. Akilin sing akil, sing berakal. Artinya kalau orang itu enggak berakal, gendeng, ya enggak diterima. Puasanya enggak sah. Terus tohirin min haidin wa nifasin, suci dari haid dan nifas. Termasuk yang perempuan, orang perempuan kalau datang haid nifas, datang haid men, ini enggak berkewajiban menjalankan ibadah puasa. Wajib menjalankan ibadah puasa, nggak boleh puasa haram, tapi nanti di sahur. Jadi di sahur, puasa di sahur, sholat enggak, sholat men, bukan sholat, bukan bisa nyahur, berat soalnya sholat, puasa harus nyahur. Wasyara itu wujud bisya. Syarat-syaratnya wajibnya puasa itu ada 3. Jadi ada 3 syarat wajibnya puasa. Yang pertama adalah al-Islam, Islam. Yang kedua adalah balagh. Kalau orang Islam wajib melakukan puasa Ramadan maksudnya. Yang kedua adalah sudah balik. Kalau belum balik, belum terkena kewajiban menjalankan puasa, masih anak-anak, si sopi. Wal aqlu dan berakal. Wal qudratu alal qiyam. Jadi di dalam sebagian salinan kitab Fathul Qorib itu ada yang mengatakan syarat wajibnya puasa itu ada 4, termasuk mampu menjalankan ibadah puasa. Di mana fardunya? Wa faraidus shaumi arba'atu asya. Fardu-fardunya puasa itu ada 4 perkara. Yang pertama adalah niat. Ini fardunya puasa itu ada 4. Artinya fardu itu wajib. Fardu itu kayak rukun bahasa. Yang pertama adalah niat bil qalbi, niat di dalam hati. Fa in kana as-shaumu fardhun ka Ramadan au nadaron fala budda min iqa'in niyati lailan. Apabila puasanya itu puasa yang wajib seperti puasa Ramadan atau puasa nadar, misalkan lek hasil proyek ini jebol aku poso misalkan, dan itu kan nadar, ternyata jebol temen cair maksudnya akhirnya poso. Nah ini kan poso nada, poso wajib. Kalau model begitu gimana? Fala budda min iqa'in niyati lailan.
maka wajib niatnya itu berada di malam hari. Harus niat di malam hari, pokoknya sebelum fajar. Tapi kalau puasanya itu puasa sunnah, maka tidak wajib malam. Misalkan kita mau puasa Senin Kamis, wis menika sore Senin Kamis, wae Senin, wae Kamis. Nah, kosong. Ternyata bengine lali gak sahur. Wis moro-moro tangi adzan subuh. Belum niat bisa. Coba lek sholat puasa Ramadan ya gak sah puasanya karena belum niat. Tapi berhubung ini puasanya puasa sunnah, maka boleh melakukan niat itu tidak wajib, artinya di malam hari, boleh di pagi hari itu, pokoknya sebelum zuhur, sebelum tergelincirnya matahari di atas kepala kita, artinya zuhur masih bisa melaksanakan sholat puasa sunnah. Tapi wis ketiki kecak niki wis poso ae. Berhubung napa namine lali kan niat terus arep poso ya lali sisan. Mangan. Misalnya terus akan mau terus niat. Wa yajibu at-ta'yin fi shaumil fardhi. Dan di dalam puasa, niat puasa itu wajib mentakyin. Nah, di dalam puasa Ramadan itu harus ada takyinnya. Takyin itu menentukan yang kita lakukan ini puasa apa. Nah itu somawudin anadai barisari Ramadan hadis sanati fadlillah ta'ala. Jadi harus ada Ramadan. Kalau nggak ada, nah ini bisa nggak sah. Harus ada takyinnya Ramadan. Wa akmalu niyati shaumihi ayyatul syakhsu nawaitu shaumawatin an ada fardhi Ramadan hadis sana lillahi ta'ala. Sempurnanya niat yaitu dengan niat seseorang itu mengucapkan niat nawaitu shaumawatin an adai fardhi syari an adai fardhi Ramadan sunnatan lillahi ta'ala hadis sanati lillahi ta'ala. Saya niat puasa Ramadan besok di tahun ini karena Allah Ta'ala. Itu niatnya. Yang kedua adalah fardunya al-imsaku anil akli wasyurbi. Jadi menahan dari makan dan minum. Itu wajib. Jadi puasa yang menahan makan dan minum. Wa in qala al-makul wal mashrub inda ta'ammud fa in akala nasiyan aw jahilan lam yuftir in kana qaribun ahdin bil Islam aw nasha'a ba'idan 'anil ulama wa illa aftar. Dia harus menahan dari makan dan minum meskipun sedikit, bersertaan sengaja. Kayak sengaja meskipun sedikit makannya. Misalkan waktu nopo ada bekasnya, sisa-sisa gigi mungkin itu. Terus sampai rasa kayak rasanya, kayak dagingnya sampai melekai gitu. Nanti batal ini. Soalnya meskipun sedikit sengaja maka batal. Tapi kalau lupa gimana? Ini fa'il akalana
nasiyan au jahilan, apabila dia makannya itu lupa, meskipun banyak ya lupa ya nggak apa-apa. Lam yuftir au jahilan, lam yuftir. Lupa atau gak ngerti masalah hukumnya itu ya nggak masalah. Kalau memang dia jauh dari ulama, tadi uripe namanya alas, tadi guru sing dakwah, sing ngandani sing bener iku ya apa. Tapi lek wis wonten kaya ngeten iki wonten pengajian kok gak ero, ya gak dimaafkan. Ngoten. Soale wis wonten dakwah. Nek kok gak ngaji, gak dimaafkan. Kecuali memang belum ada yang masuk ngandani, nah itu karo hukumnya, nah itu masih dimaafkan. Kalau sudah ada ulama yang menyebabkan ngandani masalah hukumnya, ini nggak dimaafkan, artinya batal puasanya. Yang ketiga adalah jima, bersetubuh amidan, secara sengaja. Oh, cuma gak sengaja. Bersetubuh gak sengaja. Ya tau, gambarannya jika gak sengaja ya tau. Kelindur. Masa kelindur lulu kamu. Kelindur lulu kamu. Jadi dia amidan ya sengaja. Karena jima kelali bersetubuh wa amal jima unasian. Nek lupa ya apa? Fakal akli nasian. Jadi kalau lupa disamakan seperti hanya makan lupa. Artinya dimaafkan. Teruskan aja. Maksudnya teruskan puasanya, betul teruskan jimane. Pelanggaran didendol itu wonten kafarote jimat niku didendol napa itamu asaroti sipina miskina. Nek gak ngoten pertama niku dendole itku rokobah merdeka budak. Saya ini boten wonten budak. Yang kedua adalah poso 2 bulan berturut-turut. Nggih, 2 bulan berturut-turut gak oleh pedhet dendone niku. Nek gak mampu, wis jelas gak mampu nih. Itu milih sing enten. Kuwi poso sak bulan naik gak kuat kamu maneh 2 bulan. Ngono ta. Jadi nek gak kuat niku wae 60 memberi makan 60 orang miskin. Gak kuat mana? Jadi sahabat kan cerita ini sahabat Arabi ini cuma di bulan Ramadan. Untuk hadis ini tuh, tiga Kanjeng Nabi pertama niku wau ketika anak budak jadi gak mampu. Terus memberi puasa 2 bulan gak mampu. Memberi makan 60 orang miskin gak mampu. Aku ya Rasulullah kula niki tiyang paling miskin. Paling miskin ya. Waduh iki wis berbuat kesalahan. Miskin sisane kan. Akhire wis kuwi kayak ikut mau tuntun nang ngene tonggo-tonggo musim miskin. Duwe pertama gak duwe kan. Wis kuwi kayak tonggo-tonggoe kok ngeduni hormone wau disukani Kanjeng Nabi. Ngoten niku sik protes. Kula niku paling miskin sak kampung niku. Paling miskin dhewe. Wis soro dari Kanjeng Nabi. Wis paling ini. Iya. Jadi hukum Islam niku enak, mboten kaku. Jadi oleh ngeten mesti oleh.
bisa gini ya bisa dilakukan begini. Sholat ngoten lho. Kalau nggak bisa berdiri ya duduk, nggak bisa duduk tidur miring. Kalau nggak bisa tidur miring terlentang, nggak bisa terlentang dengan hati, dengan kedipan mata, dengan hati. Nah, terakhir nih sembayangi terakhir kan sembahyang sesuai enak hukum Islam itu sholat sunnah bukan nopo-nopo masih bukan ngadeg bukan nopo bukan fardu. Sing fardu niku sholat apa namanya sholat fardu niku rukunnya harus berdiri kalau mampu, tak boleh duduk. Niku rukun niku. Wong niku mlaku teko omah kuat. Arep bayang lho. Mboyo mboyo niku. Iki apa sing kena apa? Lah teko omah niku kuat. Wae sembahyang lumpuh. Wonten mangan. Wonten ae kalau sing kuat tenang selalu fardu wajib rukun. Nek sunah mboten napa-napa masih kuat ya, sampeyan lumpuh mboten napa. Cuman pahalae beda. Berkurang. Pun iki. Nggih dipasang niate niku. Niate tolak ilmi, mari poso, sawal, insyaallah tolak ilmi. Soale ganjarane wong tolak ilmi niku koyo perang. Kayak jihad fisabilillah. Tapi kalau kita masang niat thalabul ilmi ketika kita ya mudah-mudahan panjang umur, ada umur, maka mati kita itu mati syahid fisabilillah. Islam itu gampang, ingin ganjar oleh gara-gara ini mati syahid, syahid akhirat itu ada. Gampangane thalabul ilmi itu ganjarannya syahid. Ono musibah, kena musibah, aku gak sabar. Oleh ganjarannya nanti syahid. Nanti taun, yang itu meninggal kena taun ngoten niku nek pakebluk. Itu termasuk nggih mati syahid. Seorang perempuan mati dalam melahirkan, niku nggih mati syahid. Syahid akhirat. Wadah. Ya pokoknya syahid itu ngoten niku. Gak harus berperang. Kalau berperang melawan orang musyrik, orang kafir, ini namanya syahid dunia, syahid akhirat. Tapi kafir sing kafir harbi mungkin. Kafir sing merangi wong Islam. Nah, Indonesia itu kan kafir dini, kafir utaman, nggak boleh diperangi. Soalnya nggak memerangi orang Islam. Kalau memerangi orang Islam baru itu kita jihad mati, ya itu bisa pilihlah. Tapi lain itu niate, kedah niat sih apik niku ilahi kalimatillah. Pun tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alimna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qina hajatina ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.